Bicara soal keberagaman Islam orang Jawa, sebenarnya menyangkut pula pembicaraan tentang Islam secara keseluruhan. Maksudnya bahwa Islam Jawa merupakan bagian dari universalisme Islam, walaupun memang nampak memiliki karakteristik yang khas. Pada beberapa bagian sufistiknya, mendenonimasikan diri sebagai corak keagamaan Sunni atau Ortodoks, Islam Timur Tengah dan India, namun dalam beberapa bagian yang lain mencerminkan watak mistik Syiah atau Islam Persia. Perpaduan kedua aliran yang menjadi harmonis dalam Islam Jawa ini justru semakin melengkapi corak khas dari Islam Jawa dengan kepekatan sufi mistiknya. Perpaduan ini juga bukan hal yang aneh, karena memang para penyebar Islam generasi paling pertama di Jawa memang terdiri dari dua aliran itu yang saling bahu-membahu menyebarkan Islam. Kedua aliran besar Islam itu bertemu di Jawa dengan memakai jurus sufisme dan mistik sebagai titik temu ajaran untuk dakwah Islam di Jawa yang memang dikenal sebagai surga mistik sejak awalnya. Ini misalnya dapat kita lihat dari kehadiran tokoh pendakwah Islam Syekh Subakir pada abad ke-9 Masehi yang beraliran Sunni yang memusatkan dakwahnya dari pegunungan Tidar Magelang pada masa kekuasaan Raja Semaratungga yang menjadikan wilayah-wilayah di kawasan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu sebagai basis kekuasaannya. Di puncak Gunung Merapi sebelah timur atau makam Watu Balong juga terdapat makam Aulia Kiai Rahmadi yang oleh masyarakat sekitar juga disebut dengan Empu Permadi, dengan dua muridnya yang diduga sebagai penerus dari Syekh Subakir untuk kawasan sebelah timur Gunung Merapi. Agak lebih ke arah timur laut terdapat tokoh Kiai Handoko Kusumo, oleh masyarakat sekitar disebut Mbah Petruk karena postur tubuhnya agak mirip dengan tokoh wayang Petruk. Sementara Islam Syiah juga hadir bersamaan yang disebarkan oleh suatu delegasi yang dipimpin oleh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far al-Sadiq dengan tokohnya Maulana Hasanuddin dan Maulana Zainal Abidin. Perkembangan Islam secara kultural itu jadi secara damai, tidak terjadi friksi apapun dengan masyarakat, apalagi antar orang Muslim, hingga kemudian muncul kekuasaan politik Islam di Demak yang menjadi titik awal perseteruan di antara orang Islam di Indonesia. Sejak Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dan didukung pula oleh pembentukan Majelis Ulama Wali Songo, maka agama dan keberagaman masyarakat mulai mendapat kontrol yang ketat dari negara, terutama untuk kepentingan politik dan untuk mensukseskan suatu paham keagamaan tertentu. Tercatat dalam sejarah, sejak saat itulah negara mulai mengawasi praktek keagamaan masyarakat. Paham yang dianggap bertentangan dengan mazhab resmi negara mendapatkan peringatan. Jika peringatan tidak menyebabkan mereka mengikuti mazhab resmi negara, maka yang terjadi adalah kebijakan politis dianggap sebagai oposan negara dan terkena sanksi hukum negara juga. Muncullah pula kategorisasi Islam putihan dan Islam abangan yang sebenarnya menjadi ancaman sangat tendensius bagi kelangsungan harmonisme penyebaran Islam di Indonesia pada masa-masa berikutnya. Memang sejak muncul Demak sebagai kerajaan Islam, Islam politis perlahan-lahan mulai menyembul. Ini menandai adanya dua wajah Islam yang muncul dalam pentas sejarah Indonesia. Islam kultural yang sudah ada terlebih dahulu dan Islam politis atau struktural yang muncul kemudian. Dari konteks ini jelas bahwa ungkapan selama ini bahwa Islam baru tersebar luas di Jawa pada abad ke-14 adalah ungkapan sejarah yang bersifat politis, yaitu bahwa memang sejak abad itulah eksistensi Islam struktural atau Islam politis memunculkan diri. Dan Islam politis struktural ini mengambil bentuk Islam yang lebih formal, orientasi sangat syariat, yang dikenal sebagai kelompok Sunni Ortodoks dalam studi-studi keislaman dewasa ini. Sejak itulah era perkembangan Islam
pada tingkat struktural dan politik kekuasaan didominasi oleh Islam syariat, di mana ulama-ulama mistik mulai mendapat tekanan. Islam kultural yang sebagian disebarkan melalui jalur perdagangan di pusat ibu kota Majapahit pada awalnya tidak memiliki wajah politis. Melalui pola penyebaran ini, baik oleh ulama-ulama Arab, India maupun Cina, Islam menebarkan benih di antara pepohonan Hindu dan Buddha yang telah tumbuh sebelumnya. Dialog kultural terjadi dan interaksi mistik mulai tumbuh. Dan Islam yang bercorak tasawuf tidak gagal dalam membawakan diri sebagai minoritas baru, bahkan kemudian diterima sebagai saudara baru bagi masyarakat beragama yang ada. Penerimaan ini lama-kelamaan menyebabkan kultur Islam yang dominan membentuk pola Islam Jawa. Sedangkan Islam dalam wajah politis muncul ketika membentuk pusat-pusat perkauman. Giri, seperti tercatat dalam sejarah, merupakan salah satu pusat perkauman pertama. Melalui Giri yang kecil dan mungil itu, Islam bukan saja menyebar di wilayah Jawa, melintasi batas-batas Majapahit, tetapi juga ke daerah-daerah Indonesia bagian timur lainnya. Konsentrasi Islam yang kuat di daerah perkotaan serta pelabuhanlah yang memungkinkan penyebaran Islam struktural secara lebih luas. Maka bukan saja kultur Islam politis terentang jauh ke timur, keluar batas Pulau Jawa, akan tetapi juga muncul kutub kekuatan politik yang besar di Jawa, Demak. Sejak itulah, Islam telah tumbuh dengan dua wajah di Jawa. Wajah kultural di satu pihak dan wajah politik atau struktural di pihak lainnya. Dua wajah Islam inilah yang terus berkembang dan menandai sejarah masyarakat Jawa di kemudian hari. Berbagai bentuk kerajaan Islam bisa bangkit untuk kemudian runtuh kembali. Berbagai raja dan punggawa muncul silih berganti, sekalipun kontradiktif, yang menyisakan berbagai korban dan pahlawan bermunculan dalam kilasan sejarah. Kesetiaan juga berbaur pengkhianatan atas bangsa, rakyat, dan agama. Semua berkembang dan berproses. Uniknya, semua itu juga atas nama Islam. Namun tetap satu hal yang bertahan, yaitu dua wajah Islam di Jawa, politis, struktural, dan kultural. Maka, ketika Mataram muncul di awal abad ke-17, dua wajah itu kemudian terkombinasi dengan baik. Sultan Agung, raja terbesar Mataram, bukanlah raja yang sekuler. Ia menggamit kekuasaan duniawi, tapi pada saat yang sama, ia seorang Sayyidin Panatagama, penguasa agama tertinggi. Di tangan kekuasaannya, otoritas duniawi dan agamawi berkumpul menjadi satu. Dan Islam dalam dua wajah itu menemukan dasar-dasar historisnya melalui kepemimpinan Jawa tradisional. Sementara itu, Islam kultural dalam bentuk Islam Jawa kembali dapat hadir, berdiri tegak di tengah masyarakat Islam Indonesia. Keberadaannya kembali diakui, bahkan berkembang pesat melalui karya sastra keraton. Setelah sejak hampir 2 abad sejak Demak berdiri, banyak mendapatkan tekanan penguasa karena dituduh anti syariat agama. Dalam konteks inilah, kita melihat makna kehadiran Mataram Islam mungkin lebih daripada Demak. Demak muncul dalam wajah politik secara hampir murni, sehingga wajah agama pun digunakan untuk kepentingan politik. Sementara Mataram menggabungkan dua wajah secara hampir sempurna, di mana batas antara wajah politik dan kultural hampir-hampir tidak bermakna. Mungkin dewasa ini dan saat ini, kita memang sudah tidak memerlukan lagi dua wajah Islam yang telah tercipta dalam sejarah tersebut. Tetapi satu hal yang jelas, kita tidak pernah bisa mengelak dari produk sejarah. Kendatipun Mataram sudah lama bangkrut dan sumber kebangkrutannya kolonial Belanda juga sudah lenyap, dua wajah keagamaan tersebut terus tumbuh dan berkembang. Persoalannya kemudian sebenarnya bukanlah wajah politik yang harus ditonjolkan demi kekuasaan dan legitimasi kebijaksanaan negara. Wajah Islam politik, sebagaimana juga terlihat dalam sejarah, sudah lama bopeng ketika penyandang sang wajah tidak terjamin untuk terus hidup bersih.
maka wajah kultural yang tersisa, Islam dimensi sufi dan mistik dengan sumbu ma'rifatlah yang tetap eksis dan relevan, kendati pun kadang diserang oleh sayap politik sebagai bagian dari penghambat kemajuan. Namun, serangan itu tidak tepat sasaran karena terbukti kemudian wajah Islam kultural menghadirkan harmonisme kehidupan duniawi dan ukrawi secara tegas. Wajah kultural menjadi dimensi historis yang berlanjut dan terus menjulur ke masa kita sekarang. Itulah mungkin warisan historis yang bisa mendamaikan kita dengan keadaan-keadaan baru yang terus berubah. Namun bukan berarti dengan demikian Islam Jawa sudah aman dari tuduhan sebagai agama sempalan. Konsep santri, abangan, dan priyayi yang sebenarnya sudah dimunculkan pada masa awal kemunculan Islam politis kembali diusung di kalangan akademis. Sejak penelitian Clifford Geertz dipublikasikan, Islam Jawa diposisikan hanya sebagai lapisan tipis yang mengemas ajaran Hindu, Buddha, dan paham animisme-dinamisme dalam masyarakat Jawa. Antropolog Robert Wolf juga menyatakan bahwa Islam Jawa ibarat suatu lemari yang di dalamnya tersimpan aneka ragam pajangan budaya luar. Atas dasar ini pula, kebanyakan sarjana barat seperti Richard Winstead, Wilkinson, William Maxwell, dan Snow Kurgronji, dan peneliti kita sendiri berkesimpulan bahwa Islam Jawa tidak mencerminkan sebagai kelompok Muslim yang committed atau istiqomah. Di tengah serangan bertubi-tubi itulah lahir karya monumental Marshall Hodgson, The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, yang mengkritik pedas pendapat-pendapat tersebut. Selanjutnya, Mark R. Woodward dalam Islam in Java sampai pada kesimpulan bahwa kalau ditelaah secara mendalam dan ditinjau dari segi perspektif Islam secara luas, didapati bahwa hampir seluruh ajaran, tradisi, dan penekanan yang bersifat spiritual yang selama ini berkembang dalam Islam Jawa pada dasarnya bersumber dari ajaran Islam Timur Tengah atau Islam universal. Sampai pada apa yang dikenal dalam upacara keagamaan di Jawa seperti gerbek, selamatan, kalimasada adalah bagian dari ajaran Islam. Demikian pula doktrin Manunggaling Kawula Gusti dan Martabat 7 dapat ditelusuri asal-usulnya dari tradisi tasawuf Islam. Selanjutnya, terma-terma Khalifatullah Panatagama, lahir batin, wali, kasekten, makrifat, dan sebagainya adalah istilah-istilah yang tidak asing dalam sufisme. Kesemuanya adalah ajaran Islam yang bersifat universal, namun disesuaikan dengan iklim Jawa, atau substansinya Islami dengan format dan penampilan versi Jawa. Dalam kaitan ini, Nieuwenhuis, penulis Belanda sebagaimana dikutip Alwi Shihab, dengan sangat indah mengatakan, kalau masyarakat ini atau Islam Jawa menganggap diri mereka Muslim, maka sangat sulit untuk mempertahankan suatu temuan ilmiah yang berkesimpulan bahwa masyarakat tersebut tidak demikian. Secara genealogis, Islam Jawa dengan corak khas sufi mistiknya memang menjadi bagian penting dari autentisitas Islam universal. Dalam tubuh sufisme Islam, terdapat dua spektrum ekstrim tasawuf, bermula dari tasawuf ortodoks yang berorientasi syariat atau eksoterik sampai ke titik ujung pada tasawuf heterodoks teosofi yang berorientasi pada mistik dan filsafat atau esoterik. Islam Jawa dengan corak mistiknya pada hematnya dapat dikategorikan ke dalam kelompok tasawuf filsafat esoteris Islam. Sebagai bukti, dalam ajaran Islam Jawa dapat kita temukan pokok-pokok pikiran esoteris dan sufi-sufi besar Islam yang beraliran filsafat. Perbedaan pandangan antara Syekh Siti Jenar atau pelopor Islam Jawa yang beraliran filsafat dengan Wali Songo atau pelopor tasawuf Sunni Ortodoks, kita dapati kesamaannya dalam sejarah perkembangan tasawuf di Timur Tengah yang terjadi pada diri Abu Mansur Al-Hallaj. Tragedi berdarah kepada dua tokoh mistik ini menggambarkan betapa dalamnya antagonisme antara ortodoksi dan heterodoksi dalam sufisme Islam sejak abad ke-14 sampai abad ke-17 yang juga terjadi pada masyarakat Islam di Indonesia. Walaupun sebagian ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qasim Al-Jauzi, terlebih Muhammad bin Abdul Wahab mengecam
kategori tasawuf esoteris ini dengan alasan adanya penyimpangan dalam praktek ajaran. Namun mereka tidak menggolongkan kategori ini sebagai sempalan sesat yang berada di luar garis Islam. Ibnu Taimiyah misalnya, dalam kritiknya terhadap pandangan-pandangan tasawuf Ibnu Arabi, pelopor tasawuf esoterik, tidak menamakannya sebagai seorang fasik atau berdosa sebagai pelanggaran agama. Walaupun terhadap salah satu murid Ibnu Arabi, Al-Timisani, Ibnu Taimiyah menudingnya sebagai seorang yang sesat. Jadi, keberadaan mistik pada Islam Jawa harus disadari sebagai konsekuensi dari pertarungan dua aliran tasawuf Islam yang sama-sama berkembang di Jawa. Hanya saja sebagian diuntungkan dengan jalur politik, sebagaimana juga terjadi di negeri lain, dan sebagiannya hanya dengan kekuatan rakyat. Pertarungan antara Wali Songo dengan Syekh Siti Jenar juga dalam format perseteruan dua aliran tasawuf yang ada, di samping antara faktor Islam politik dan kultural yang muncul dalam pentas sejarah Indonesia. Sebagai konsekuensi lanjutannya, dengan menyebarkan paham tasawuf falsafi, maka wajar saja jika dalam karya dan literatur mistik Jawa terdapat pengaruh dari filsafat luar. Namun bukan berarti bahwa Islam Jawa adalah jiplakan luar. Kekeliruan para pengamat dan peneliti dalam menangkap karakter Islami dalam teks-teks penting Islam Jawa mungkin sekali diakibatkan karena kedangkalan hasil riset mereka tentang keragaman pemikiran Islam di bidang tasawuf. Terjemahan, tafsiran, dan penjelasan terhadap teks tasawuf Islam merupakan komponen penting dalam literatur mistik Islam Jawa. Oleh karena itu sangat sulit untuk menelusuri pokok-pokok pandangan sufisme yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa apabila peneliti tidak menguasai ilmu tasawuf atau sedikitnya membekali diri dengan pengetahuan dasar tentang sejarah perkembangannya. Pada sisi lain, peneliti juga dituntut untuk menguasai dasar-dasar mistik masyarakat Jawa, karena Islam Jawa terbentuk dari dua gugus yang memang substansinya sama, sufisme, falsafa Islam, dan esoterisme Jawa. Mistik Jawa adalah sufisme ala Islam Jawa. Dalam Islam, secara teologis antara mistik dan sufi, namun dalam aplikasi rohani Islam, keduanya sulit untuk dipisahkan. Walaupun tentu saja tidaklah sama persis. Sementara bagi kalangan Muslim Jawa, mistik dan sufisme sudah merupakan hal yang paling berpaut, berkelindan. Yang satu membutuhkan yang lain sebagai kesatuan olah rohani bagi Muslim Jawa. Apa yang kemudian dinamakan sebagai sufisme Jawa merupakan perpaduan mistik Jawa yang sejak awal kelahiran bangsa ini sudah inheren dalam sistem kepercayaannya. Islam datang membawa nuansa rohani yang secara substansial sudah merupakan hal yang menjadi esensi ajaran kejawen, sehingga wajar jika kemudian Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Sejak sebelum kehadiran Wali Songo di tanah Jawa, Islam ternyata sudah dianut oleh sebagian masyarakat Jawa di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. Bahkan di pusat ibu kota Majapahit, tepatnya Trowulan dan di distrik Tralaya, Islam sudah dianut masyarakat sejak 100 tahun sebelum Wali Songo terbentuk dan sebelum Demak menjadi kerajaan Islam. Saat itu, Islam berkembang menjadi agama penduduk secara kultural. Bahkan memperhatikan kitab Jangka Jayabaya, gubahan Rangga Warsita, terdapat kesimpulan bahwa perkembangan Islam kultural sudah terjadi dengan pesatnya di Jawa sejak masa pemerintahan Prabu Jayabaya di Kediri yang naik tahta tahun 1135 Masehi. Sementara masa-masa perintisan dakwah Islam terjadi dengan kehadiran Syekh Subakir pada masa kekuasaan Raja Semaratungga antara 800 hingga 825 Masehi. Islam yang datang pertama kali adalah Islam Sufi mistik dan berkembang
untuk pertama kali justru di pedalaman tanah Jawa. Jadi, Sufisme Jawa sudah terbentuk jauh sebelum para ulama Sufi Islam dari Timur Tengah, India, dan Sumatera mengajarkan Sufisme Islam ala Timur Tengah. Sayangnya, setelah pasca Demak, terdapat banyak upaya untuk mempertentangkan Sufisme Islam Jawa dengan Sufisme impor, yang kemudian Sufisme Jawa hanya dibatasi sebagai mistik. Sufisme Jawa, tasawuf Jawa, atau apa yang dikenal sebagai mistik kejawen, yang merupakan sentral keberagaman masyarakat Muslim Jawa, merupakan ajaran Sufisme yang telah berusia panjang. Puncak ajaran yang kemudian disebut sebagai Manunggaling Kawula Gusti merupakan ajaran sebagai puncak olah perilaku dan pengalaman spiritual seorang salik dari masyarakat Jawa yang tidak jauh berbeda dengan semangat spiritual sebagai warisan ajaran Rasulullah yang kemudian dielaborasi oleh imam-imam besar Sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali yang banyak digemari masyarakat Jawa, Imam Al-Ghazali, wali yang banyak digemari masyarakat pesantren, Syekh Mansur Al-Halaj, martir Sufi pertama dalam sejarah mistik Islam, Syekh Ahmad Al-Ghazali, penggagas mazhab cinta dan fana dalam Sufi, Syekh Ayan Al-Qudat Al-Hamdani, wali Sufi martir Baghdad yang syahid pada usia 33 tahun, atau Syekh Syuhrawardi Al-Maktul, wali Sufi yang syahid di bawah pemerintahan Islam Salah al-Din Al-Ayubi, atau fatwa mati Gubernur Mesir Malik Al-Zahir bin Salah al-Din. Mistik Islam Jawa memang banyak diakui sebagai bentuk perpaduan spiritualitas Jawa yang berusia ratusan, bahkan ribuan tahun sebelum Islam menyentuh tanah Jawa dengan ajaran spiritual Islam yang datang di tanah Jawa sejak abad ke-11 Masehi. Perpaduan antara spiritual itu bukan bersifat merusakkan antara satu dengan yang lain, namun ibarat es campur atau sajian gado-gado yang makin menambah nikmatnya cita rasa, kemanisan rasa, dan enaknya santapan yang dihidangkan untuk dinikmati. Mistik Jawa yang dewasa ini berkembang bukan hanya sekedar kebatinan Jawa, namun merupakan bentuk Sufisme baru yang lahir bersamaan kehadiran Islam di tanah Jawa yang tentu sama absahnya dengan berbagai bentuk sajian Sufisme Islam di berbagai kawasan. Bahkan, jika hal ini dikaitkan dengan domain Islam yang dewasa ini berkembang, kita dapat membuat peta dunia Islam dalam 3 kawasan, dilihat dari segi perkembangan ajarannya. Pertama adalah Islam pola Timur Tengah yang memang sangat formal dalam syariat Islamnya. Ajaran Islam dari kawasan ini dinilai oleh banyak pakar sebagai Islam yang paling kering atau paling miskin dari segi spiritualitasnya. Kedua, Islam kawasan Persia atau Iran sekarang. Islam kawasan ini sejak awalnya sudah memadukan ajaran Islam dengan spiritualitas yang banyak berkembang di Persia dalam bentuk filsafat, sehingga kemudian banyak melahirkan konsep dan praktik ajaran atau karya tulis dalam bentuk Sufisme falsafi. Ketiga adalah Islam Sufi alternatif yang lahir paling muda, yaitu dari tanah Jawa, yang menyebar menjadi sebagian besar basis keislaman warga Indonesia. Polanya, secara dohir memang tidak terlalu menihilkan syariat, namun juga sangat mengutamakan proses perjalanan rohani. Tokoh utama dan pertama Islam dalam jenis ini adalah Syekh Siti Jenar, yang kemudian juga secara intrinsik diikuti oleh sebagian tokoh dalam lembaga Wali Songo. Secara sosiologi dan antropologi keagamaan, sering sikap Muslim Jawa yang telah berhasil memadukan mistik dengan Sufisme tersebut dikategorikan sebagai sinkretisme, yang kemudian menyembul menjadi tradisi rakyat.
Namun sebenarnya, istilah sinkretisme tersebut hanyalah dikenal oleh kalangan ilmuwan dan akademisi dalam kacamata kajian akademik Barat. Malahan, orang Muslim Indonesia sendiri dan orang Jawa khususnya secara umum tidak pernah mempersoalkan antara yang asli Jawa dan yang tidak asli Jawa, atau yang asli Islam dengan yang tidak asli Islam. Manusia Jawa secara ikhlas dan sepenuhnya sadar menerima kontak budaya spiritual itu sebagai satu kesatuan dan sebagai miliknya. Sehingga dari proses perjalanan demikian panjang itu, sejak abad ke-15, kemudian melahirkan karya-karya keagamaan dan sastra unggulan dalam bentuk serat, suluk, dan primbon yang mencerminkan adanya sistem agama yang mandiri dan independen dari agama-agama lain. Wajar jika kemudian para peneliti sosial dan antropologi keagamaan berani memberikan kesimpulan bahwa memang terdapat agama alternatif di Indonesia, yaitu The Religion of Java. Agama Jawa itu tidak lain adalah Islam Jawa yang memiliki corak keberagaman khas spiritualitas mistik sebagai poros utama keagamaan yang tetap menyeimbangkan dengan perilaku lahiriah bersandarkan pada budi pekerti luhur serta jargon utama atau moto kehidupan ngelmu iku kelakoni kanthi laku. Dari sistem Islam Jawa yang memang termasuk sebagai salah satu varian besar Islam tersebut, maka kemudian wajar pula jika pada lingkup akademisi internasional terdapat pengakuan adanya filsafat Jawa yang merupakan bagian atau varian tersendiri di antara bentuk filsafat dunia. Yang terjadi pada Islam Jawa dengan demikian bukan semata-mata sinkretisme budaya, bukan pula sekedar adopsi budaya luar ke dalam budaya masyarakat Jawa. Islam Jawa adalah hasil dari sebuah proses menjadi dari sebuah varian agama yang masih kurang mapan menjadi lebih mapan. Islam Jawa atau yang dikenal sebagai agama Jawa itu merupakan salah satu sosok keluarga besar Islam yang memiliki sistem teologi serta para imam peletak dasar ajarannya dengan muara ajaran pada Rasulullah Muhammad. Hanya saja sosok Nabi Muhammad bukan semata-mata dipahami sebagai seorang utusan Allah yang lahir di tanah Arab. Namun di samping kepercayaan personal, lebih dari itu, Muhammad diposisikan pada substansinya dalam arasi Nur Muhammad yang dapat mempersonal ke dalam setiap jiwa manusia, yang melalui pancaran Nur Muhammad itu seseorang mampu memasuki kedalaman roh al-idafi dan kemudian menyelamai samudra roh al-haq dan menyatu dengan al-haq. Begitulah cara pemeluk Islam Jawa mengaplikasikan keimanan kepada Rasul Muhammad dan menafsirkan secara aplikatif Muhammad sebagai uswatun hasanah. Karena jika Muhammad hanya dipercayai secara formal lahiriah, tidaklah memiliki arti apapun. Ana basarun mitslukun, aku hanyalah manusia lahiriah biasa seperti kamu semua. Tiada beda Muhammad dengan manusia, bahkan dengan Fir'aun dan Abu Jahal sekalipun. Dimensi Muhammad sebagai pendamping Allah dalam syahadat adalah pada area spiritual sebagai manusia dari Al-Ahad yang membentuk nama Muhammad, sebagai wadah wahyu dan sebagai lubang kosmos yang melaluinya mikrokosmos dapat kembali berada dalam kesatuan makrokosmos. Ia adalah aswatun hasanah agar setiap jiwa mampu memuhammadkan diri dan menjadi Muhammad dalam samudra Allah. Inilah inti dari apa yang disebut sebagai ritual selamatan dalam Islam Jawa, di mana tumpeng Rasul menjadi simbol utamanya. Islam Jawa merupakan bentuk lokalisasi atau nasionalisasi ajaran Islam yang sesuai dengan kultur, masyarakat, dan sistem kepercayaan Jawa yang memang sejak awal kehidupannya sudah memiliki benih-benih tauhid
yang subur. Islam sebagai unsur global dan Jawa sebagai unsur lokal menjadi inti atau lokus dari keseluruhan sistem Islam Jawa yang tentu saja pelacakan ajaran-ajaran dan ritual terhadapnya tidak bisa dilakukan dengan alat ukur Islam Timur Tengah, Islam India, atau Islam Persia. Jika Islam Timur Tengah dan Persia memiliki mainstream ajaran yang tertuang dalam aneka kitab kuning, maka para ulama Islam Jawa menuangkan ajaran-ajarannya dalam berbagai kitab serat dan suluk, primbon, mujarobat, dan babat sebagai kitab tafsir atas Al-Quran dan hadis. Jika kitab primbon atau mujarobat umumnya merupakan kitab yang isinya merupakan hal-hal yang praktis, berbagai persoalan fikih, doa, wirid, azimat, wifik, serta pengobatan. Maka babat merupakan kitab tarik atau sejarah. Serat umumnya berisi tentang fikih atau syariat keagamaan, aplikasi dan moralitas yang terkandung di dalamnya untuk mengarahkan manusia ke jalan budi luhur, menghilangkan seluruh perwatakan negatif dan buruk dari nafsunya. Sedangkan suluk lebih mendalam lagi sebagai risalah atau kitab mistik dan tasawuf yang mengantarkan seseorang ke arah ma'rifatullah. Dalam perkembangan lebih lanjut, ajaran-ajaran Islam Jawa, utamanya yang bermazhab Syekh Siti Jenar, pada awal abad ke-18 mengalami rasionalisasi, yaitu dengan mengusung substansi neo-sufisme ke dalam Islam Jawa, yang salah satu tokohnya adalah Syekh Ahmad Al-Mutamakin di Tuban. Kasus rasionalisasi ini juga menjadi tanda bangkitnya kekuatan agama kultural rakyat untuk melawan birokrasi yang dibungkus oleh ahli keagamaan bentukan pemerintah yang hanya mempedomani syariat dalam pelaksanaan keagamaannya. Proses rasionalisasi juga dilakukan pada abad ke-19 di Pekalongan oleh Muhammad Rifai. Rasionalisasi dilakukan karena pada masa itu untuk beberapa kalinya Islam Jawa mengalami banyak tekanan dari banyak kalangan ahli syariat yang menggunakan tangan penguasa untuk menekan perkembangan Islam Jawa. Pola-pola rasionalisasi para penerus ajaran Syekh Siti Jenar tersebut direkam dalam sebuah karya sastra, Serat Cebolek. Kedua tokoh ulama Islam Jawa tersebut mencoba kembali menyampaikan ajaran Sufisme Jawa yang disebut sebagai agama rakyat, bersumbu pada folklor dan tradisi Jawa dalam bingkai Islam. Ajarannya disampaikan secara damai, memperhatikan aspek tradisi, dan memadukan dengan situs budaya Jawa. Kembali konsep Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawula Gusti menjadi sentral ajarannya. Dari ajaran Islam Jawa yang terdapat dalam Serat Cebolek dan juga sebagaimana terdapat dalam Serat Kajen, terdapat kesimpulan bahwa memang Islam Jawa merupakan agama yang memiliki struktur keagamaan yang unik, dalam arti memang bersifat independen, sebagai agama mandiri yang tetap bersandarkan pada agama universal Islam. Dari kedua teks naskah serat itu juga dapat diperoleh gambaran bahwa mazhab mayoritas dalam Islam Jawa adalah mazhab Syekh Siti Jenar melalui berbagai kitab serat dan suluk yang dibuat para muridnya, dan mazhab Sunan Kalijaga melalui suluk linglung Syekh Malayanya. Yang perlu diketahui dan ditekankan adalah bahwa keunikan Islam Jawa justru bukan disebabkan oleh ketahanan budaya dan ajaran pra-Islam di dalamnya, melainkan malah dari sisi ajaran kewalian, jalan mistik, dan ajaran kesampurnaan manusia yang diterapkan dalam formulasi keagamaan mandiri yang juga menjadikan keraton sebagai basis struktural gerakannya. Peran istana atau keraton
memang sangat besar dalam penyebaran Islam Jawa menjadi agama rakyat. Dalam serat Cebolek juga terdapat lukisan yang sangat indah mengenai fenomena ini. Di dalamnya diketengahkan sosok Ki Ketip Anom Kudus sebagai figur santri ideal yang membawa nalar dan tradisi Arab dalam Islamnya, dan sosok Ki Mutamakin sebagai refleksi agama rakyat atau Islam Jawa. Keduanya disimbolkan sebagai bentuk perlawanan dua kekuatan, atau kekuatan adalah Islam kultural, dalam hal ini Islam Jawa, dan satu kekuatan lagi adalah ulama Islam yang mencoba menyebarkan Islam paham Arab atau Islam dipahami sebagaimana yang ada di tanah Arab di Indonesia. Episode tersebut sebenarnya merupakan kelanjutan dari episode pergulatan dua kekuatan Islam pada periode Kerajaan Demak, di mana dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak, maka dimulailah proses Arabisasi terhadap Islam Indonesia yang sudah mengambil bentuk Islam Jawa sejak ratusan tahun sebelum Majelis Ulama Wali Songo terbentuk. Majelis Wali Songo dibentuk di samping sebagai lembaga legitimasi politik dan hukum, tidak lain untuk melakukan apa yang disebut purifikasi atau pemurnian agar Islam Indonesia bisa seragam dengan Islam Arab atau yang disebut sebagai proses Arabisasi. Proses Arabisasi ini terutama agak berhasil di sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa yang menurut penelitian sejarah, sebagaimana dilansir oleh Kuncara Ningrat, proses penyebaran Islam dan Arabisasi itu sering terjadi dengan kekerasan. Sementara di kawasan pedalaman dan pantai selatan relatif aman dari proses penyebaran tersebut. Sehingga corak Islam Jawa memang lebih subur berkembang dan lebih berdaya tahan di pedalaman dan kawasan bagian selatan Pulau Jawa. Sebagaimana dengan varian Islam Persia dan India yang memiliki corak mistiknya tersendiri, maka Islam Jawa juga memiliki kekhasan mistiknya sendiri yang membedakannya dari agama Islam Ortodoks di Mekah atau Timur Tengah dan Kairo atau Mesir. Umumnya, pandangan minor dan peyoratif terhadap Islam Jawa dikarenakan masih kurangnya informasi serta bahan-bahan rujukan pokok atau primer yang sampai kepada masyarakat. Pendekatan terhadap Islam Jawa dilakukan dengan teropong Islam Timur Tengah yang sangat berbeda dalam hampir semua segi kehidupan kemanusiaannya. Padahal Islam Timur Tengah sekarang tentu saja sudah sangat berbeda dengan Timur Tengah zaman Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa peranan kultur, sosial, politik, dan antropologi masyarakat sangat dominan dalam aplikasi keagamaan. Oleh karenanya, untuk meneropong Islam Jawa tentunya harus dilakukan dengan pemahaman Islam Jawa secara utuh dan dilengkapi dengan pemahaman literatur Islam Jawa yang umumnya berbentuk karya sastra, sehingga upaya memahami terhadapnya menjadi lebih memadai. Penyebaran Islam yang berkembang secara spektakuler di Asia Tenggara dan utamanya Indonesia diakui oleh hampir mayoritas sejarawan dan peneliti berkat peranan dan kontribusi para ulama sufi yang menyebarkan Islam secara tasawufi penuh kompromistis dan kasih sayang. Ajaran tasawuf umumnya bersifat supel dan menerima asimilasi dengan aneka warna tradisi yang secara substansial tidak bertentangan dengan spirit Islam. Dalam bentuk tasawuf itu pula, Islam disesuaikan dengan struktur sosial dan filosofis masyarakat setempat, sehingga Islam diterima dengan mudah tanpa adanya konfrontasi yang berarti. Sementara bagi masyarakat Jawa, mistik merupakan arus bawah yang sangat kuat.
bahkan merupakan esensi atau hakikat dari kebudayaannya. Sehingga Islam yang hadir secara tasawufi begitu mudah diterima dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa. Titik temu yang paling menentukan antara mistik Jawa dan sufisme Islam adalah paham bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhan. Faktor tersebut dijadikan hubungan antara Islam dan mistik Jawa berada pada posisi saling membutuhkan atau simbiosis mutualisme. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsinya sebagai uang. Mistik Jawa dan esensi Islam tidak dapat dipisahkan lagi dalam fungsinya sebagai agama Islam Jawa. Islam yang datang dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan mistik Jawa. Sementara budaya Jawa makin diperkaya oleh hasanah Islam, bahkan kemudian membentuk sebuah konteks agama baru menjadi Islam Jawa. Islam Jawa tetap bersumber pada Islam universal yang muncul di Timur Tengah dengan sosok sentral pembawa ajaran Nabi Muhammad. Namun dia juga memijakan kaki ajaran mistiknya pada pola mistik kejawen. Pola inilah yang memunculkan kekhasan pada Islam Jawa sebagai varian tersendiri sebagai agama rakyat. Keduanya yang telah menjadi satu dapat berkembang dan diterima secara tulus oleh masyarakat Jawa tanpa menimbulkan friksi dan ketegangan. Yang sering luput dari perhatian para peneliti dan sejarawan adalah adanya kenyataan bahwa Islam berkembang di Jawa melalui dua jalur sekaligus, yaitu jalur pesisir yang corak tasawufnya adalah Sufisme Sunni, Ortodoks, Tarekati, dan Amali, dan jalur pedalaman yang menyebarkan Sufisme Falsafi. Ini dapat kita saksikan pada pola penyebaran Islam yang terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-16, di mana Syekh Siti Jenar mengambil lokasi dakwah Islam melalui jalur pedalaman, dan kemudian para wali songo mulai melakukan proses purifikasinya dari arah pesisir. Bekas pola penyebaran Islam dalam dua jalur itu sampai sekarang masih nampak nyata. Islam pedalaman mayoritas merupakan Islam Jawa yang kokoh dengan tradisi mistik sufinya. Karena memang para wali songo menyentuh area pedalaman terhitung agak terlambat. Ketika Islam Jawa telah memiliki posisi yang kokoh menjadi agama rakyat, Demak dengan kekuasaannya pun tidak mampu melumpuhkan agama rakyat tersebut sehingga tetap menjadi aliran mayoritas hingga sekarang. Sementara Islam pesisiran memiliki aroma yang sangat kental dengan pola Islam yang lebih ketat dengan syariat formal serta ritual lahiriahnya. Namun ternyata di tengah mayoritas masyarakat pesisir yang kental dengan syariatnya tersebut, tetap saja banyak terdapat pola Islam Jawa yang kental mistik sufinya. Hal ini disebabkan karena memang Islam Jawa terlebih dahulu hadir, baru kemudian mengalami proses pengaraban atas Islam pesisir. Pada sisi lain, di antara anggota lembaga ulama Wali Songo, tetap ada tokoh yang bermazhab Islam Jawa dengan mistiknya seperti Sunan Kalijaga. Oleh karenanya, jika mengkaji Javanologi seperti Rickleff meragukan asumsi para sejarawan bahwa Islam di Nusantara berasal dari daerah pesisiran, karena justru aroma Islam pedalaman yang memang hadir terlebih dahulu lebih mendominasi warna Islam di Nusantara. Pola Islam yang cenderung pada Islam Timur Tengah baru mulai nampak nyata justru setelah Indonesia berada dalam cengkraman penjajah Belanda, utamanya sejak awal abad ke-20, ketika banyak umat Islam mulai melaksanakan ritual haji ke Mekah dan kemudian membentuk organisasi keagamaan nasional. Dengan pola penyebaran Islam dalam dua jalur sekaligus itulah, walaupun lebih banyak yang di jalur pedalaman, mengakibatkan pada abad ke-15 terjadi konversi besar-besaran masyarakat Nusantara menjadi Muslim. Berdasarkan analisa itu,
maka menjadi jelas bahwa tesis keruntuhan Majapahit diakibatkan oleh agama Islam merupakan tesis yang salah alamat dan jauh dari kebenaran. Ratusan tahun sebelum Majapahit runtuh, Islam sudah menjadi agama sebagian rakyat Majapahit yang justru ikut membela Majapahit dari serangan kekuatan luar. Majapahit runtuh karena kelemahan-kelemahan dari dalam, terutama perebutan kekuasaan yang tiada henti setelah kematian Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Bahkan kemunculan negara Demak sebagai kerajaan pengganti Majapahit bukan karena merebut tahta kerajaan Majapahit, namun memang secara politis kehadiran kerajaan Islam itu dipercepat oleh keruntuhan Majapahit akibat serbuan Gerindrawardana. Namun tentu saja percepatan Islamisasi atau pengaraban ini serta berdirinya Demak juga disebabkan oleh banyaknya kalangan intelektual istana Majapahit yang menjadi Muslim dan berkeinginan membentuk pusat kekuasaan dan kekuatan sendiri sebagaimana dinyatakan oleh Purbacaraka. Islam Jawa dengan poros ajaran Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawula Gusti akhirnya mampu menjadi agama yang merasuk ke seluruh lapisan masyarakat dari istana sampai ke pelosok pedesaan. Salah seorang raja Jawa yang terkenal, Sultan Agung Hanyokrokusuma, dapat dikatakan sebagai raja Muslim yang sekaligus salah satu imam mazhab Islam Jawa yang menyandang gelar Senopati Ingaloga Saidin Panatagama atau Panglima Perang dan penguasa pengatur agama, yang menunjukkan bahwa di samping sebagai raja yang membidani urusan dunia, sekaligus juga membidangi urusan agama. Salah satu ijtihad Sultan Agung yang sangat besar yang dapat disetarakan dengan para mujtahid Muslim era klasik adalah penciptaan tahun kalender Jawa yang merupakan ramuan dari kalender sistem Masehi dan sistem Hijrah yang kemudian menjadi kalender Saka atau Jawa. Namun, walaupun agama Jawa sudah memiliki usia yang cukup tua sejak abad ke-12, akan tetapi pengaruh Islam dalam budaya dan sastra Jawa yang bertuluskan huruf Hanacaraka justru baru terjadi pada sekitar abad ke-16. Karya sastra yang lahir berbentuk suluk, wirid, serat, dan primbon. Melalui karya sastra inilah filsafat dan ajaran-ajaran Islam Jawa kemudian dapat diketahui secara jelas. Dari perkembangan karya sastra keagamaan yang berfungsi sebagai kitab kuning dalam Islam Jawa, akhirnya terdapat beberapa mazhab Islam Jawa yang saling melengkapi sejak abad ke-12 sampai abad ke-21 sekarang ini. Para imam mazhab tersebut adalah Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga, Sultan Agung Hanyokrokusuma, KGPA Mangkunegara IV, Ki Ageng Suryo Mataram, Ki Ageng Suryo Mataram, dan Ki Ageng Ranggawarsita. Selain 6 tokoh tersebut juga terdapat imam besar mazhab yang menginduk salah satu dari 6 mazhab tersebut, seperti Ki Ageng Yosodipuro I dan II, serta Paku Buwana keempat. Konsep mistik dan tasawuf memang sangat berdekatan. Bahkan antara keduanya sering disejajarkan. Dengan sufisme dan mistik inilah Islam menjadi lentur sebagai agama kultural. Tasawuf merupakan ajaran mistik yang diupayakan oleh sebagian masyarakat Muslim untuk mengantarkan pelakunya ke jenjang ma'rifatullah, dapat menghampiri, bertemu langsung, bahkan bersatu dengan Allah. Sampai tahapan tertinggi inilah ajaran sufi disebut hakikat atau kasunyatan, atau kadang juga musyahadah, penyaksian langsung akan Allah. Inti ajarannya
terletak pada proses tazkiyat al-nafs wa tasfiyat al-qulub, pembersihan atau pensucian nafsu dan penjernihan hati menuju ma'rifatullah dan liqa'illah. Istilah sufisme dipakai oleh literatur barat bagi Islamic mysticism atau mistik yang tumbuh dalam Islam, di mana istilah ini tidak dipakai dan tidak terdapat dalam agama lain. Dengan demikian, maka sufisme diakui sebagai mistik yang murni dalam Islam yang memiliki sistematika keilmuan tersendiri. Akan tetapi pola seperti ini lebih banyak berkembang pada jenis sufisme tarekat atau sufisme amali yang bagi Islam Jawa dipandang masih bersifat sangat dangkal. Jenis sufisme yang lebih mendalam adalah sufisme falsafi yang lebih menitik beratkan ma'rifat dan ujung perjalanan seseorang mengarah pada kepribadian al-insan al-kamil atau manusia ilahi. Perjalanan yang dilakukan dalam bentuk riyadah dan mujahadah untuk mengalahkan semua nafsu. 7 nafsu utama: amarah, lawamah, mulamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Sedangkan sistem pengawasan dirinya meliputi 7 hal: musawaratah, memperingati diri; murakabah, pengawasan diri dengan indera ilahi; muhasabah, perhitungan diri dengan ukuran ilahi; muakabah, penghukuman diri atas kesalahan spiritual; mujahadah, kesungguhan diri terhadap ilahi; mut'atabah, atau menyesali jiwa yang masih kotor dalam perspektif ilahiyah; dan mukasafah, atau ketersingkapan hijab atau penghalang menuju ilahi. Setelah 7 fase tersebut terlewati, barulah roh al-idafi seseorang menuntun ke arah roh al-haq, membawa dirinya bermusahadah atau penyaksian langsung atas Allah, yang mengakibatkan dirinya memperoleh ma'rifatullah dan membawanya berada dalam kondisi hakikat liqa'illah, menyatu padu dengan Allah, yang mengakibatkannya berhak mengatakan Ana al-haq, sebagaimana terjadi pada Al-Halaj, Syekh Siti Jenar, dan beberapa ulama sufi lainnya yang sederajat karena tauhid al-wujudnya. Jika tasawuf membawa seseorang untuk bermusahadah dan berada sedekat mungkin dengan Allah, maka demikian juga mistik Jawa. Mistik Jawa memiliki orientasi membawa pelakunya ke arah manunggaling kaula Gusti. Tentu saja istilah manunggal ini secara mayoritas hanya sampai pada tahapan keberadaan yang sedekat mungkin, sehingga kehadirannya terasa menyelusup ke seluruh jiwa dengan Allah. Namun bagi beberapa gelintir orang, manunggal memang betul-betul terjadi. Jadi, tasawuf dan mistik merupakan lingkaran yang membawa manusia justru menceburkan diri dalam kehidupan sejati yang harus melalui arena kehidupan dunia ini dan tidak mungkin untuk meninggalkan dunia ini. Barulah ketika mereka benar-benar telah selalu berada dalam kebersamaan dengan Allah, mengalami proses penyatuan, maka ia berhak menyandang gelar sufi, manusia suci yang tercebur ke dalam samudra kesucian Allah. Jadi antara tasawuf dan mistik memiliki titik temu yang jelas. Keduanya membawa pada proses pendekatan diri kepada Allah. Tasawuf mengandalkan pemusatan batin melalui keheningan, kalwat, dan meditasi. Maka mistik juga mengajarkan pengetahuan tentang hakikat Tuhan yang didapatkan dari meditasi atau kesadaran spiritual yang bebas dari campur tangan akal dan panca indera. Dalam hal ini, mistik dan sufisme membawa pelakunya ke arah puncak ma'rifatullah. Proses ke arahnya adalah dengan melalui pembersihan jiwa dan hati sesuci mungkin, dengan melalui tahapan taubat, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Sesudah hatinya suci bersih, barulah proses manekung atau tahanuts atau meditasi dilakukan. Mengkonsentrasikan secara penuh seluruh pikiran, kesadaran, dan perasaan untuk membawa dirinya dalam keagungan Tuhan. Karena titik temu antara sufisme dan mistik itulah, maka masyarakat Jawa dengan sangat mudah
menerima Islam Jawa sebagai bingkai formal agamanya, yang segi keabsahannya tidak kalah absahnya dengan Islam lokal yang lain. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa corak keislaman yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar juga tidak kalah absahnya dengan genuinitas Islam yang lain.